Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Badi, saya dari kelompok 5. Selain saya ada dua kawan saya lagi. Yang pertama ada saudari Gita Adelia Safira dan saudari Hani Damayanti. Baiklah, kali ini kami akan menjelaskan tentang peran orang tua terhadap hambatan yang terjadi pada perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kami. Perkembangan anak usia dini ini sangat penting dipelajari oleh setiap orang tua. Karena pertumbuhan anak-anak mereka bisa maksimal baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, batasan tentang anak usia dini ini cukup bervariasi. Istilah anak usia dini ini sendiri adalah anak yang berkisar antara usia 0 sampai 8 tahun. Namun bila dilihat dari jenjang pendidikan, nah anak usia dini ini batas maksimalnya kelas SD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Lalu turun ke bawah taman kanak-kanak, kelompok bermain dan anak masa sebelumnya atau masa bayi. Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa masa anak usia dini merupakan masa perkembangan yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif atau mengandung arti adanya perubahan dalam ukuran struktur tubuh sehingga lebih banyak menyangkut pada aspek fisik. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan adalah suatu perubahan yang bersifat kualitatif, yaitu berfungsi tidaknya organ-organ tubuh. Perkembangan dapat juga dikatakan sebagai suatu urutan perubahan yang bersifat saling mempengaruhi antara aspek-aspek fisik dan psikis dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Melalui belajar, anak akan berkembang dan akan mampu mempelajari hal-hal baru. Perkembangan akan dicapai karena adanya proses belajar, sehingga anak memperoleh pengalaman baru dan menimbulkan perilaku baru. Namun, pertumbuhan dan perkembangan yang saya bicarakan ini tidak semudah itu dan tidak semudah teori saja. Dalam mendampingi tumbuh kembang anak, terdapat beberapa hambatan yang akan dihadapi para orang tua. Adapun hambatannya akan dijelaskan oleh teman saya, saudari Hani Damayanti. Baik, hambatan-hambatannya diantaranya yang pertama ada hambatan motorik. Contohnya berjalan. Ada beberapa anak usia dini yang terlambat dalam berjalan. Contoh spesifiknya adalah saya. Ternyata dahulu sewaktu kecil saya mengalami keterlambatan dalam berjalan. Namun orang tua saya selalu mencari cara sehingga anaknya bisa tumbuh secara optimal. Yang kedua ada hambatan berbicara. Seharusnya anak usia dini harus mempunyai banyak kosakata agar bisa berkembang dan bertumbuh secara optimal, seperti berbicara selayaknya anak-anak lainnya. Yang ketiga, hambatan memahami sesuatu. Karena daya tangkap yang lemah dan lingkungan yang tidak memberikan banyak informasi, sehingga hambatan tersebut bisa dijumpai oleh anak usia dini. Yang keempat, daya ingat yang lemah. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan gizi atau nutrisi dan latihan perkembangan kurang. Yang kelima, ada hambatan interaksi sosial, di mana seperti anak usia dini mengalami tipe anak yang pemalu dan menyendiri, padahal anak usia dini seharusnya mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Yang keenam, ada tingkat emosional. Anak bisa emosional tinggi apabila di dalam keluarga itu mengalami tertekan. Tidak hanya dalam keluarga, tetapi bisa juga dalam lingkungan, karena dia merasa terancam. Yang ketujuh, kecacatan fisik, yaitu anak usia dini yang mengalami cacat secara fisik, seperti contohnya tidak mempunyai tangan. Kemudian yang kedelapan, gangguan kepribadian. Anak usia dini seharusnya mempunyai kepribadian yang sewajar-wajarnya. Apabila ada kelakuan yang atau tingkah laku yang dianggap aneh dan berbeda dari anak-anak lainnya, itu maka bisa disebut dengan gangguan kepribadian.
Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi hambatan-hambatan tersebut. Faktor tersebut ada dua, yaitu yang berasal dari internal dan eksternal. Yang pertama ada internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri. Ada faktor genetik. Faktor genetik itu disebut juga faktor turun-temurun. Yang kedua ada faktor hormonal. Faktor hormonal ini biasa terjadi pada masa prenatal atau setiap janin berusia 4 bulan. Jadi, pada pengaruh hormonal ini terjadi pertumbuhan yang sangat cepat. Selanjutnya, faktor yang kedua akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Gita Adelia Safira. Baik, di sini saya Gita Adelia Safira. Saya akan melanjutkan materi dari Mas Hafiz Albadi dan Mbak Hani Damayanti. Untuk yang kedua, terdapat faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar yang dapat mempengaruhi hambatan tumbuh kembang dari seorang anak usia dini, yang meliputi faktor prenatal, faktor persalinan, dan faktor pasca salin. Untuk yang ketiga, juga terdapat faktor psikologis. Jadi, keadaan dan kondisi sekitar anak usia dini dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Selain itu, terdapat peran orang tua yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang dari anak usia dini. Di antaranya, yang pertama adalah orang tua sebagai pendamping. Di dalam tumbuh kembangnya, anak usia dini memerlukan perhatian atau pengawasan dari kedua orang tuanya agar terhindar dari kecacatan atau kurang optimalnya tumbuh kembang anak. Yang kedua, orang tua sebagai fasilitator. Sesungguhnya anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, orang tua harus memenuhi kebutuhan dari anak usia dini untuk menjawab rasa penasarannya agar dapat membangun ide-ide kreatif dari anak usia dini. Yang ketiga, sebagai tempat pengenalan pertama untuk interaksi dan sosial pada anak. Keluarga merupakan satuan sosial terkecil pada masyarakat. Di dalam keluarga, anak dapat belajar untuk mengenali satu persatu dari anggota keluarga sebelum nantinya seorang anak dapat berinteraksi di lingkup sosial yang lebih luas dan besar. Ketika di dalam keluarga, seorang anak biasa dilibatkan di dalam interaksi sosial, maka di masa yang akan datang, anak akan mudah untuk bersosialisasi dengan teman sebaya atau lingkungannya. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.